Kamu bisa menggunakan sabun cuci yang gentle dan tidak mengandung deterjen. Halo, balik lagi di konten Kuas, kupas tuntas makeup dan skincare. Di sini kita akan cari tahu tentang skincare, tentang makeup, dan apapun tentang kecantikan. Buat kawan puan yang suka makeup, mungkin sudah familiar sama ini. Ini adalah beauty blender yang jadi salah satu item yang harus ada dalam makeup pouch kamu. Gak cuma harus bisa tahu cara pakainya, tapi kamu juga harus tahu cara merawat dan membersihkannya. Nah, di Kuas episode kali ini kita bakal bahas apa sih kira-kira kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemakaian beauty blender. Beauty blender atau biasa juga disebut dengan beauty sponge ini adalah salah satu alat kecantikan yang akan membantu kamu dalam mengaplikasikan produk makeup. Salah satunya adalah complexion. Salah satu kesalahan yang umum terjadi kalau pakai beauty blender adalah tidak mencuci beauty blendernya. Beauty blender yang jarang dicuci bisa menyebabkan iritasi kulit, bahkan memicu timbulnya jerawat. Jadi kamu perlu membersihkan beauty blender ini secara rutin. Caranya kamu bisa menggunakan sabun cuci yang gentle dan tidak mengandung deterjen. Setelah beauty blender dicuci, pastikan benar-benar kering dulu untuk menghindari tumbuhnya jamur. Ya, kawan puan juga perlu sedikit membasahi beauty blender saat penggunaannya supaya pulasan produk makeupnya terlihat lebih flawless atau lebih natural dan hasilnya lebih maksimal. Disarankan untuk penggunaan beauty blender jangan diusap, tapi dilakukan dengan cara ditap-tap. Kita coba ya. Kita coba kalau hasilnya diusap. Ini hasil yang kalau kita usap beauty blendernya. Dan ini hasil kalau misalkan kita lakukan dengan cara tap-tap. Kalau kita lakukan dengan cara tap-tap, produk concealer atau foundation itu lebih menyerap masuk ke dalam kulit kita dan hasilnya pun jadi lebih natural, lebih alami hasilnya. Salah satu kesalahan lainnya yang biasa kita lakukan saat menggunakan beauty blender adalah menggunakan sisi yang salah. Jadi untuk diketahui oleh kawan puan juga bahwa kalau misalkan modelnya kayak gini, biasanya disebutnya beauty blender bentuk teardrop. Kawan puan bisa menggunakan sisi datar yang berujung lancip ini atau kecil ini untuk coverage atau digunakan di bagian-bagian wajah yang sempit, misalkan kayak T-zone atau daerah mata atau daerah pangkal mata sini. Jadi lebih mudah menjangkau sudut-sudut yang sempit. Kalau yang ini, bagian yang bulat ini bisa kamu pakai untuk memulas makeup atau di area wajah yang lebih luas, misalnya pipi atau dahi. Tapi area ini juga bisa kawan puan pakai untuk penggunaan blush on. Hasilnya jadi lebih natural. Nah, itu tadi kesalahan-kesalahan yang umum kita lakukan ketika menggunakan beauty blender. Semoga setelah nonton Kuas episode kali ini, kawan puan jadi lebih bisa tahulah bagaimana mengaplikasikan beauty blender sesuai dengan fungsinya dan hasilnya pun jadi lebih flawless dan natural. Segitu dulu Kuas episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah kira-kira konten kecantikan apa lagi yang ingin kalian tonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!